klaster di perusahaan di Wabiji itu tujuannya adalah agar benar-benar karyawan ini terlindungi. Jadi kalau ada swab kemudian terus terjadi reaktif antigen, itu bukan menjadikan hal yang tabu ya, tapi justru malah satu langkah yang baik. Kenapa? Karena jumlah karyawannya banyak, kemudian setelah diketahui kan bisa dilokalisir. Akhirnya kan kita bisa memberikan pemahaman, oh tenaganya yang bekerja itu pakai shift. Kalau shiftnya kemarin tuh 50%, sekarang kita rubah menjadi 35% dan kita arahkan menjadi 30%. Itu tujuannya agar tidak semakin menyebar. Dan dari perusahaan sendiri juga cukup baik, menyediakan tempat isolasi, sekalipun belum semuanya, tapi paling tidak kan ada. Dan ternyata dari tempat isolasi itu masih bisa dimanfaatkan. Sedangkan yang isolasi di rumah, utamanya adalah di Kecamatan Margorejo ini, kita upayakan, kita pantau, ya, kita pastikan yang isolasi mandiri tidak campur dengan keluarganya. Ya ada yang campur, tapi nanti diedukasi oleh Pak Camat dengan Muspika biar nanti tidak menyebar. Tapi besok kita upayakan tracing yang ada di Jambian Kidul dan juga yang lain, nanti kita mengambil langkah-langkah berikutnya. Kalau untuk tempat ibadah Pak? Tempat ibadah nanti saya membuat surat edaran, karena zona merah ini ada surat dari Menteri Agama ya. Jadi nanti saya buat surat edaran. Sifatnya kita menghimbau jangan sampai nanti justru ada kerumunan. Ini kan tidak asing ya. Dulu sudah pernah kita lakukan kok. Pada awal tahun 2020 juga sudah pernah, dan Masjid Baitun Nur itu justru malah sudah mengambil langkah, belum ada edaran saya sudah mulai ditutup. Karena apa? Itu masjid dipakai untuk transit dari daerah-daerah lain, mengantisipasi kalau terjadi penyebaran COVID. Jadi tempat ibadah ya tidak hanya masjid, musola, termasuk gereja nanti. Diimbau untuk ditutup ya Pak? Ya, jadi lebih baik dipakai ibadah di rumah saja, tidak dipakai untuk aktivitas. Karena kalau jamaah banyak tidak terkontrol, nanti itu bisa menjadikan klaster dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Perkembangan kasus Pak? Apa itu? Perkembangan kasus COVID. Kalau perkembangan kasus COVID tadi saya sampaikan, yang dirawat di rumah sakit yang konfirmasi itu justru menurun. Kalau kemarin itu 204, sekarang tinggal 196. Menurun berarti ada yang ada yang sembuh. Berarti ada yang sembuh. Kemudian yang yang suspek ya, yang suspek agak meningkat, yang suspek. Kalau suspek itu kan seperti ini tadi, batuk-batuk, agak panas itu, tapi belum diketahui bahwa dia itu positif COVID. Kalau konfirmasi sudah positif COVID dirawat. Dan 196 itu warga dari luar daerah, itu 67 sendiri. Ya, dari mana saja, ada dari Putih, dari Jepara, dari Gerobokan, ada dari Keling, ya, Kembang. Karena kita nggak boleh menolak pasien. Kalau untuk yang isolasi mandiri mungkin? Kalau yang isolasi mandiri jumlahnya cukup banyak kabupaten ini, ya, karena dari Kelinci sendiri saja sudah 652. Kemarin ada sekitar ya ribuan lah. Tapi itu menurut saya tidak ada masalah, karena apa? Semakin kita mengadakan swab antigen banyak, semakin kita tahu semakin banyak, dan nanti sembuh itu ya fenomenanya semakin tracingnya banyak kan semakin diketahui meningkat kan ini. Pak, yang 2 minggu tadi awalnya dari Kudus Pak? Ya dari Kudus.
tadi kan karyawannya yang dari Kudus kan ada 459, yang positif itu 114, ya 114. Dan semula diketahui 1-2 itu dari Kudus, kemudian dikembangkan. Akhirnya sekarang yang dari Kudus sendiri itu 114. Jadi 652 dikurangi 114. Tinggal 417 yang di Pati. Yang lain orang Kudus. Nah, itu. Yang orang Kudus isolasinya juga Di Kudus, ya di Kudus. Karena semuanya kan OTG ada 2 tadi kan yang di rumah sakit tapi sudah membaik. Terima kasih, Pak.